Kali ini saya akan melakukan uji aktivitas anti jamur. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan uji aktivitas anti jamur. Yang pertama itu kita ke bahannya dulu. Ada Aquades yang berfungsi sebagai pelarut dan pengencer larutan. Ada Nutrien Agar yang berfungsi sebagai media pertumbuhan mikroba. Dan ada Nutrien Board. Adapun fungsinya sebagai media cair untuk memperbanyak kultur mikroba. Nah, kemudian untuk alat itu ada mikropipet. Fungsinya untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam volume kecil secara akurat. Cawan Petri yang berfungsi sebagai wadah media dan tempat pengujian aktivitas anti jamur. Pembakar spiritus yang berfungsi untuk mensterilkan alat dan menjaga kondisi aseptis. Kemudian ada kaki 3, fungsinya sebagai penyangga alat saat pemanasan. Ada kasakawan, berfungsi untuk meratakan panas saat pemanasan. Ada Erlenmeyer, fungsinya untuk membuat dan mencampur media atau larutan. Batang pengaduk, berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Beker glass, berfungsi untuk menampung dan mencampur larutan. Tabung reaksi, fungsinya untuk menampung kultur atau larutan uji. Rak tabung reaksi, berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi agar tetap tegak. Ada autoclave, fungsinya untuk mensterilkan semua alat dan media sebelum dipakai agar tidak ada mikroorganisme lain yang ikut tumbuh. Ada inkubator, fungsinya untuk menumbuhkan jamur pada suhu yang terkontrol. Lalu ada mixer vortex yang berfungsi untuk menghomogenkan suspensi atau larutan dengan cepat. Dan laminar airflow yang berfungsi untuk menyediakan area kerja steril dan mencegah kontaminasi selama proses inokulasi. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, tuangkan media PDA ke dalam cawan Petri dan biarkan memadat. Langkah ketiga, siapkan suspensi jamur, lalu homogenkan dengan vortex. Langkah keempat, inokulasikan suspensi jamur pada permukaan media secara merata menggunakan media cotton bud steril. Kelima, pastikan permukaan media terinokulasi secara merata. Langkah keenam, buat sumuran pada media menggunakan cork border steril. Setelah itu, masukkan larutan sampel uji ke dalam sumuran dengan mikropipet. Yang kedelapan, masukkan kontrol positif, kontrol negatif, dan variasi konsentrasi sampel pada sumuran. Langkah ke-9, diamkan selama kurang lebih 30 menit pada suhu ruang agar larutan terdifusi. Ke-10, inkubasi cawan pada suhu 25-28 derajat Celcius selama 3-5 hari. Setelah itu, amati dan ukur zona hambat yang terbentuk di sekitar sumuran. Langkah terakhir, catat dan analisis data hasil pengukuran zona hambat.